Halo semuanya, berjumpa dengan kelompok 5 yang beranggotakan Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sumber daya alam pariwisata. Harapan kami setelah menonton video ini, teman-teman dapat menganalisis dan mengidentifikasi potensi sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Namun, untuk menambah semangat dalam menyimak, kita nyanyi dulu yuk sebentar. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smiles. Kindness and love, that's what I feel. Hold my hand and dance with me. A nation with a song, a symphony of sights and sounds. Across a beautiful nature, we'll find the colors of paradise. Indonesia. Setelah menyanyi bagaimana nih perasaannya? Siap untuk belajar? Maka dari itu, simak video ini dengan seksama. Hai Sobat Wisata, kinerja pariwisata Indonesia terus bergerak maju. Dalam 5 tahun terakhir, pencapaian Kementerian Pariwisata diakui secara nasional maupun global. Peringkat Indonesia di Travel and Tourism Competitiveness Index yang dirilis oleh World Economic Forum melesat. Peringkat 70 di tahun 2013 menjadi 40 di tahun 2019 adalah sebuah angka pencapaian yang menjadikan Indonesia semakin layak diperhitungkan. Menurut data World Travel and Tourism Council, pertumbuhan pariwisata Indonesia semakin diapresiasi. Indonesia berada di peringkat ke-9 pertumbuhan pariwisata tercepat di dunia. Peringkat ketiga, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia, dan peringkat pertama, pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia Tenggara. Pertumbuhan kunjungan wisatawan Indonesia terus meningkat mencapai 12,58% di level nasional, 7,4% di level ASEAN, dan 5,6% di level global. Rata-rata pertumbuhan tahunan jumlah wisatawan mancanegara mengalami peningkatan dari 9% di periode 2009 hingga 2013 menjadi 14% pada periode 2014 hingga 2018. Selain itu, Badan Pusat Statistik merilis absolute growth pertumbuhan wisatawan mancanegara di Indonesia di periode 2014 hingga 2018 mencapai 67,6%. Branding Wonderful Indonesia semakin mendunia dengan banyaknya penghargaan yang diberikan dari berbagai negara di dunia. Tahun 2019, industri pariwisata diproyeksikan menyumbangkan devisa terbesar di Indonesia dengan target 20 miliar dolar Amerika Serikat. Selama 5 tahun terakhir, telah ditetapkan 10 destinasi pariwisata prioritas oleh Presiden Republik Indonesia. Di tahun 2019, ditetapkan pula 5 destinasi super prioritas: Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Dan masih ada lagi 5 destinasi pariwisata unggulan. Dari video tersebut, apa yang dapat teman-teman simpulkan? Jawab di kolom komentar ya. Tapi, sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu pariwisata? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Dalam lingkup ASEAN, wisata Indonesia berada di peringkat 4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Indonesia memiliki bentang alam dan bentang budaya yang cukup menarik untuk dikembangkan menjadi objek pariwisata. Banyak sekali pemandangan alam seperti gunung, hutan, laut, sungai, danau, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan sebagai objek pariwisata. Selain itu, Indonesia juga memiliki warisan sejarah budaya serta kesenian yang unik dan beragam yang dapat menarik perhatian para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung Indonesia. Beberapa objek alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia bahkan tercatat dan telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Pariwisata di Indonesia dapat kita bagi menjadi 3 potensi wisata: wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Pertama, wisata alam. Wisata alam merupakan bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik alami maupun setelah adanya usaha budidaya. Daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam, baik di wilayah perairan laut, seperti bentang pesisir pantai, bentang laut, kolam air, dan dasar laut, maupun di wilayah daratan pegunungan, hutan alam, perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, serta bentang alam khusus seperti gua, karset, dan padang pasir. Yang kedua, wisata budaya. Wisata budaya merupakan perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan, dan adat istiadat mereka, cara hidup, serta kebudayaan dan seni. Contoh objek wisata budaya adalah situs purbakala dan budaya seperti candi, bangunan sejarah, keraton, dan kota tua, museum, dan perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas. Yang ketiga, wisata buatan. Wisata buatan merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Wisata buatan mencakup wisata amici, yaitu pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Contoh objek wisata buatan antara lain fasilitas rekreasi dan hiburan taman bertema, fasilitas peristirahatan terpadu, serta fasilitas rekreasi dan olahraga. Kawasan pembangunan destinasi wisata di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian, sesuai PP No. 50 tahun 2011, seperti berikut. Pertama, 50 lokasi wisata nasional DPA tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Kedua, 80 kawasan pariwisata penting nasional KSPN yang tersebar di dalam 50 lokasi wisata nasional. Setelah mendengar penjelasan dari pengertian pariwisata, kali ini kami akan membawa teman-teman ke sebuah daerah yang memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam pariwisata, yakni Kabupaten Klaten. Siap-siap ikut kami keliling Klaten yuk! Yang pertama, wisata alam yang terdapat di Klaten. Wisata alam yang ada di Klaten seperti Umbul Ponggok, Umbul Manten, Umbul Kapilaler, dan lain sebagainya. Klaten dikenal dengan julukan Kota Seribu Mata Air karena banyaknya sumber mata air alami di wilayah tersebut. Banyaknya sumber mata air di Klaten tidak lepas dari letak geografis dan topografinya. Kawasan ini terletak di antara pegunungan, termasuk Gunung Merapi, yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Topografi wilayah tersebut, ditambah dengan posisinya yang berada di daerah tangkapan air, berkontribusi terhadap munculnya banyak mata air. Selain itu, mata air tersebut dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perikanan, penyediaan air, dan pariwisata. Yang kedua, wisata budaya yang ada di sekitar kita adalah beberapa situs candi di kota Klaten seperti Candi Prambanan, Candi Pelausan, dan Candi Sewu. Candi Prambanan merupakan situs warisan dunia, termasuk salah satu candi Hindu terbesar di Asia Tenggara, yang terkenal dengan signifikansi sejarah dan budayanya. Candi Sewu merupakan kompleks candi kuno lainnya di Klaten, dibangun pada abad ke-8, menampilkan arsitektur dan ukiran yang unik. Candi Pelausan merupakan kompleks candi Buddha dari abad ke-9,
terkenal dengan arsitektur khas dan ukirannya yang rumit. Yang terakhir yaitu objek wisata buatan. Di sekitar Klaten, objek wisata buatan seperti alun-alun Klaten, kuliner Jalan Bali, gedung olahraga Gelarsena, dan lain sebagainya. Setelah mengikuti kami berkeliling Klaten, apa yang dapat teman-teman simpulkan? Potensi pariwisata Indonesia meliputi wisata alam dengan daya tarik keunikan lingkungan alamnya, wisata budaya dengan daya tarik adat istiadat dan seninya, dan wisata buatan dengan berbagai fasilitas rekreasi dan hiburannya. Ya, itulah tadi beberapa potensi dan persebaran sumber daya alam pariwisata di Indonesia. Kita jadi tahu, begitu luar biasa mempesonanya wisata alam, budayanya, serta wisata buatan bangsa Indonesia. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Sekian terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.